Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya AKBP Andi Sinjaya, Kapolres Emrekan, didampingi oleh Kompol Ismail, Wakapolres Emrekan, dan Kompol Bustamin, Kabakop Polres Emrekan. Pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan konferensi pers akhir tahun Polres Emrekan. Yang pertama, kami akan sampaikan data gangguan keamanan situasi Kamtibmas tahun 2020. Secara umum, gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Emrekan terjadi penurunan yang signifikan. Adapun beberapa jenis kasus ataupun kejadian yang terjadi peningkatan, yaitu kasus penggelapan, yaitu dari pada 2019 itu satu kasus menjadi 2 kasus, terjadi kenaikan 1 kasus yang cukup banyak, yaitu penganiayaan. Namun pada tahun 2019 62 kasus, dan pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan menjadi hanya 21 kasus. Selanjutnya, kasus penipuan dan atau penggelapan dari 3 kasus menjadi 2 kasus. Kasus KDRT terjadi peningkatan dari 3 kasus menjadi 4 kasus. Selanjutnya, pencurian ternak yang pada tahun 2019 itu nihil, namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebanyak 2 kasus. Kasus pengeroyokan dari 1 kasus pada 2019 terjadi peningkatan menjadi 4 kasus pada 2020. Penganiayaan berat terhadap anak ini ada 1 kasus pada tahun 2020, sedangkan 2019 itu nihil, dan kekerasan terhadap anak ada 1 kasus pada 2020 yang sebelumnya nihil. Selanjutnya, kasus-kasus seperti asusila, kasus penemuan mayat, kasus ITE, kebakaran, dan juga kasus yang mengakibatkan orang mati atau luka itu meningkat masing-masing 1 kasus. Secara jumlah untuk kasus tindak pidana secara umum, ya, termasuk juga narkoba, di mana pada tahun 2019 itu terdapat 14 kasus, dan pada tahun 2020 itu terjadi peningkatan karena ungkap kasus yang dilakukan oleh Sat Narkoba dari 14 menjadi 19 kasus, sehingga total jumlah kasus tindak pidana pada tahun 2019 itu sebanyak 177 kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 98 kasus. Sedangkan jumlah penyelesaian tindak pidana itu terjadi penurunan juga, ya, berdasarkan jumlah kasus yang ada dari 180 kasus penyelesaian pada 2019, dan pada tahun 2020 itu 97 kasus. Adapun kasus-kasus menonjol, yaitu berupa kasus curanmor. Pada tahun 2019 sebanyak 3 kasus, dan pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 2 kasus. Sedangkan narkoba, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, terjadi peningkatan ungkap kasusnya, yaitu dari 14 kasus pada 2019, dan pada tahun 2020 menjadi 19 kasus, sehingga total kasus menonjol pada 2019 itu 17 kasus, dan 2020 sebanyak 24 kasus. Selanjutnya, berkaitan dengan kasus kecelakaan lalu lintas. Jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2019 itu sebanyak 146 kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 72 kasus.
sehingga trennya terjadi penurunan sebanyak 51%. Untuk korban meninggal dunia terjadi penurunan dari 15 kasus pada 2019 menjadi 12 kasus pada tahun 2020 atau penurunan sebesar 20%. Kerugian material pun juga demikian, terjadi penurunan dari tahun 2019 sejumlah 262.850.000 dan pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 115.950.000 rupiah atau turun menjadi dalam persentase 56%. Dan penyelesaian perkara terjadi penurunan karena memang jumlah laka-lantas menurun juga dari 136 penyelesaian perkara menjadi 67 penyelesaian perkara atau turun 50%. Adapun kegiatan Polres Nrekang ataupun inovasi yang kami lakukan, ada beberapa inovasi, yaitu yang pertama yaitu Nrekang Police Care, di mana kegiatan tersebut adalah kegiatan bakti sosial personil Polres Nrekang yang ini berasal dari dana sumbangan pribadi dari personil Polres Nrekang yang akan diberikan secara sukarela kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan berdasarkan penilaian dari tim EPC atau Nrekang Police Care, pemantauan mereka tentang situasi dan kondisi target ataupun masyarakat yang akan dibantu, sehingga tujuan EPC tersebut adalah wujud kepedulian personil Polres Nrekang terhadap warga yang kurang mampu atau yang tertimpa musibah, sekaligus dalam rangka menjalin silaturahmi dengan warga di wilayah Kabupaten Nrekang. Hal ini sudah dilakukan sebanyak 15 kali pada tahun 2020. Selanjutnya, safari Jumat dalam hal ini dilakukan oleh Kapolres Nrekang beserta seluruh pejabat utama dan para Kapolsek, diikuti juga seluruh anggota Polsek, Babin Kamtibmas di seluruh jajaran wilayah Polsek Polres Nrekang. Kami menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, ajakan-ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga situasi Kamtibmas untuk lebih mendekatkan Polres atau kepolisian kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayahnya masing-masing. Yang ketiga, patroli skala besar kami lakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur TNI dari Kodim dan juga unsur pemerintah yaitu Satpol PP setiap malam minggu dengan sasaran menjamin situasi Kamtibmas serta terus mengingatkan kepada seluruh masyarakat, para pelaku usaha untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Nrekang. Yang keempat adalah Polres Nrekang juga telah melakukan kesiapan penanggulangan bencana dengan melaksanakan kegiatan simulasi apel kesiapsiagaan yang dilaksanakan pada 15 November 2020 langsung di lokasi tempat simulasi, yaitu di daerah Swiss ataupun di wilayah Sungai Sadang, di mana pada saat itu diambil oleh Bapak Bupati, dipimpin oleh Bupati, dan juga pada saat itu kami melibatkan unsur terkait dari Polres, Kodim, Dinkes, BPBD, Satpol PP, Damkar, Dinsos, relawan, pramuka, dengan maksud adalah kesiapan aparat dalam rangka penanggulangan bencana alam di wilayah Kabupaten Nrekang dalam menghadapi cuaca ekstrim sesuai dengan perkiraan BMKG pada bulan Desember 2020 hingga Januari 2021. Yang kelima, ketahanan pangan juga kami lakukan sebagai bentuk mengantisipasi meluasnya pandemi COVID-19, yaitu dengan membantu masyarakat melalui program ketahanan pangan, misalnya memelihara ikan lele dan juga berkebun. Ada beberapa kebun jagung maupun kebun bawang, ini untuk mempertahankan
ketahanan pangan yang ada di wilayah Polres Nrekang, dan juga diharapkan dapat membantu masyarakat serta personil Polres Nrekang sendiri. Yang selanjutnya keenam adalah kami melakukan empathy building, pemberian bantuan juga kepada warga-warga yang kurang mampu, yang belum tercover oleh bantuan sosial, ataupun yang menghadapi musibah ataupun kekurangan dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Nrekang. Yang ketujuh, Polres Nrekang juga menerapkan COVID-19 preemptive policing, di mana upaya ini dilakukan untuk mengeliminasi secara dini kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadinya kerumunan masyarakat agar dapat ditiadakan. Kami juga mendorong stakeholder terkait seperti kantor urusan agama dan kepala desa untuk tidak memberikan izin jika prosesi kegiatan pernikahan pasangan di wilayah mereka tidak memenuhi ataupun melanggar protokol kesehatan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya Kapolsek juga kami gerakkan beserta Babin Kamtibmas agar terus berkoordinasi memapping kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pernikahan dan juga pertemuan-pertemuan yang berpotensi mengakibatkan kerumunan masyarakat. Dan jika tetap dilaksanakan, maka kami perintahkan H-3 kegiatan sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut agar dicek kesiapan protokol kesehatan di lokasi kegiatan tersebut dengan membuatkan pernyataan siap untuk mematuhi protokol kesehatan dan siap untuk dibubarkan atau dihentikan kegiatannya jika nantinya pada hari pelaksanaan ditemukan pelanggaran protokol kesehatan. Pada hari pelaksanaan juga aparat dari Polsek maupun Polres mendatangi dan mengecek akhir pelaksanaan kegiatan masyarakat tersebut dan mendokumentasikannya. Jika terjadi suatu pelanggaran yang cukup berat, maka hal ini dapat berdasarkan pernyataan tanggung jawab dapat dibubarkan. Adapun protokol kesehatan yang wajib dipenuhi dalam setiap kegiatan masyarakat, yaitu kami wajibkan menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun di lokasi yang mudah dijangkau sebelum undangan ataupun masyarakat masuk ke dalam lokasi. Yang kedua, pengaturan oleh panitia atau penanggung jawab kegiatan antrian cuci tangan dan dilaksanakan pengukuran suhu tubuh secara berjarak sebelum masuk ke tempat acara. Selanjutnya juga kapasitas maksimal diharapkan tidak lebih dari 50% dengan berjarak minimal 1,5 meter, dan seluruh undangan atau masyarakat yang hadir di kegiatan tersebut wajib menggunakan masker. Selanjutnya, jika terjadi pelanggaran-pelanggaran dan nantinya ditemukan pelanggaran yang berat, tidak terpenuhi protokol kesehatan tersebut dan tidak dapat diperbaiki seketika pada saat diperingatkan saat pelaksanaan dilaksanakan, maka kami merintahkan untuk melakukan secara tegas pembubaran kegiatan secara tegas namun humanis, dan sudah kami sampaikan SOP ataupun hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat ataupun undangan termasuk pada panitia agar mereka dapat memahami bahwasannya hal ini kami lakukan demi kepentingan keselamatan masyarakat, dan juga kami melihat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah daerah setempat. Sehingga jika kami harus membubarkan, maka hal ini kami harapkan dapat dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya, diskresi kepolisian yang dilakukan kesemuanya itu sesuai dengan situasi dan kondisi sepanjang sesuai dengan aturan hukum, mengacu pada asas salus populi suprema lex exto, yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi.
Kami juga melakukan langkah-langkah mengantisipasi menjelang tahun baru, yaitu yang pertama telah menerbitkan himbauan Kapolres yang telah disosialisasikan melalui jaringan komunikasi hingga ke 4 pilar melalui Babin Kaptipmas. Kami juga dibantu dari Babinsa, kepala desa, tokoh masyarakat. Setiap kecamatan dan pemasangan baliho hampir di 100 titik yang tersebar di wilayah Polsek dan juga Kota NRK. Yang kedua, telah diadakannya rakor atau rapat koordinasi dengan stakeholder terkait unsur TNI dan pemerintah untuk menurunkan tim gabungan menjelang tahun baru. Yang ketiga, telah mensosialisasikan maklumat Kapolri dan peraturan-peraturan pemerintah tentang larangan kumpul menjelang akhir tahun melalui media sosial dan jaringan komunikasi kepolisian dari Polres dan Polsek-Polsek. Yang keempat, menyiapkan tim patroli gabungan skala besar TNI Polri, tim berburu COVID-19 yang terdiri dari patroli motor dan patroli patko untuk membubarkan masyarakat yang berkumpul di akhir tahun. Yang kelima, menggerakkan sukarelawan, agen-agen anti COVID, agen anti hoax, agen anti narkoba yang tersebar di 4 pilar dan tingkat desa. Yang terakhir, kami juga sudah memerintahkan untuk melaksanakan operasi miras, petasan dan kembang api untuk menghindari terjadinya konflik di masyarakat. Oleh sebab itu, kami berharap kepada seluruh masyarakat, tahun 2020 sebentar lagi akan selesai, sehingga kita akan memasuki tahun 2021, dan kami harapkan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif. Kami berharap juga protokol kesehatan terus digalakkan dan terus dipatuhi agar tidak terjadi klaster baru COVID-19, dan kami berharap seluruh masyarakat dapat bersabar untuk tetap berada di rumah masing-masing menjelang akhir tahun sambil berdoa bersama semoga pandemi COVID ini dapat kita lalui bersama dengan baik, dengan sehat, dan tanpa kendala suatu apapun. Demikian penyampaian kami pada press rilis akhir tahun 2020. Semoga saudaraku semua, masyarakat di Kabupaten NRK senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan kesehatan serta tercapai segala yang dicita-citakan pada tahun 2021. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.